Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang saat ini kita semua masih diberi kenikmatan, diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Semoga kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, amal-amal ibadah yang kita laksanakan ditampi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai amal ibadah dan amal soleh. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa di antara keutamaan atau makna bulan puasa bagi kita sebagai umat Islam adalah merasakan diri sebagai orang yang tidak mampu. Itu makna puasa. Ketika orang melaksanakan ibadah puasa, tidak lain supaya merasakan sebagai orang yang lemah, karena tidak makan, tidak minum, tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang bersifat fisik, itu menunjukkan sebagai orang yang lemah, kaum yang mustad'afin. Itu makna kenapa kita supaya memahami sebagai orang yang tidak mampu. Ketika kita memahami makna bahwa seorang yang berpuasa adalah orang yang mustad'afin, maka kita sebagai orang yang berpuasa harus punya sifat yang emansipatif, orang yang punya sifat toleransi antar sesama umat manusia, terutama kepada umat-umat yang miskin, umat-umat yang tidak mampu di dalam bulan puasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ayu sedekah afdal ya Rasul, utama-utama sedekah dilakukan dalam waktu kapan hai Rasul? Rasulullah menjawab, as-sedekah fi Ramadan, sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Artinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Muhammad didorong, diperintah oleh beliau Rasulullah untuk lebih giat melakukan ibadah sedekah. Karena tadi apa yang kami sampaikan, puasa Ramadan sebagai makna supaya kita merasakan sebagai orang yang miskin. Ketika kita merasakan sebagai orang yang miskin, ketika kita tahu ada tetangga kita yang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang lemah, maka kita harus mau menyapa. Inilah makna ibadah puasa yang sebenarnya. Dalam hadis lain diungkapkan bahwa seluruh amal ibadah di dalam bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah sedekah. Maka ketika dalam bulan Ramadan kita harus bersyukur, di mana-mana ada gerakan sedekah, ada gerakan sedekah, ada gerakan takjil bersama, ada berbuka puasa, ada berbuka dengan yatim piatu, ada berbuka dengan orang-orang mustad'afin, orang yang ini bagian perwujudan dari hadis as-sedekah fi Ramadan afdal min ghairi, bahwa sedekah di bulan puasa Ramadan itu lebih utama dibanding selain bulan Ramadan. Tidak lain ini menunjukkan bahwa apa? Ibadah di dalam bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menilai, lebih tinggi nilainya daripada selain bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di samping itu bahwa Islam juga sangat menggarisbawahi, maka di dalam ibadah
Ibadah itu tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah juga berhubungan dengan manusia. Hubungan dengan sesama makhluk Allah. Maka dalam hadis diungkapkan kita, yang artinya bahwa kita supaya mengasihi sesama umat manusia. Bahwa kita supaya mengasihi sesama makhluk hidup di dunia ini. Maka ketika kita mau mengasihi sesama umat manusia, sama makhluk hidup ada di dunia, insya Allah makhluk-makhluk yang ada di langit akan mengasihi kita semua. Ini makna, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Selain itu, bahwa sedekah di samping pahalanya di dalam bulan suci Ramadan sangat dilipat gandakan oleh Allah. Bahwa ibadah sedekah itu juga dapat menghindarkan kita dari penyakit. Dalam hadis diungkapkan as-sedekah taf'ul bala. Bahwa sedekah itu dapat menolak bahaya. Sedekah itu dapat menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Sedekah dapat mendatangkan rezeki. Jangan dimaknai bahwa ketika orang bersedekah harta kita kurang. Jangan dimaknai ketika kita sedekah kekayaan kita kurang. Tapi justru ketika orang mau melakukan sedekah, justru harta kita akan bertambah. Harta kita akan barokah. Harta kita akan bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat dari orang lain. Inilah makna sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, beliau adalah kana Rasulullah ajwadun nas, bahwa Rasulullah adalah orang yang begitu sangat loman terhadap sesama umat manusia. Dalam hadis dikatakan innallaha jawad wa yuhibbul jawad, bahwa Allah itu adalah zat yang loman. Maka Allah adalah senang pada orang yang loman pada sesama umat manusia. Inilah kenapa sedekah harus kita kembangkan. Gitu. Karena manusia itu ada 3. Bahasa Arabnya itu ada al-basar. Manusia itu juga bisa bahasa Arabnya anas. Juga manusia itu bisa dibahasa Arabkan al-insan. Dari makna ini menunjukkan makna yang berbeda-beda. Ketika manusia sebagai al-basar, berarti manusia itu adalah sifatnya biologis. Manusia butuh makan, manusia butuh istirahat, manusia butuh rekreasi, manusia butuh minuman dan lain sebagainya. Tetapi ketika manusia diartikan sebagai anas, berarti manusia itu butuh orang lain. Bahwa manusia tidak hidup sendiri. Manusia tidak hanya sendirian, tapi butuh pertolongan orang lain. Ini manusia ketika manusia itu dibahasa Arabkan anas. Tetapi berbeda ketika manusia diartikan sebagai al-insan. Bahwa manusia adalah orang yang punya akal. Manusia itu orang yang berpikir. Maka ada yang mengatakan al-insan hayawanun natik. Bahwa manusia adalah hewan yang bisa berpikir, anatik. Lah, kita sebagai al-anas, manusia yang bersosial, manusia yang tidak mungkin hidup sendiri, manusia yang membutuhkan orang lain. Inilah kenapa dalam Islam disyariatkan yang namanya sedekah. Sedekah adalah pemberian yang sunnah. Pemberian yang dianjurkan oleh agama. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata sedekah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, termasuk tanda-tanda orang yang takwa adalah alladzin wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara tanda-tanda orang yang takwa adalah orang yang mau menginfakkan sebagian harta yang ia miliki. Itu tanda-tanda orang yang takwa. Padahal puasa Ramadan goalnya
tujuan akhirnya adalah apa? Menjadi orang yang muttaqin. Dalam Al-Quran disebutkan orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang takwa adalah orang yang iman terhadap sesuatu yang gaib. Iman pada Allah, iman kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada nikmat kubur, itu gaib. Wa yuqimunas shalah. Tanda-tanda orang yang takwa adalah orang yang mendirikan sholat. Melaksanakan sholat. Lah yang terakhir, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ketika dia menyatakan orang yang beriman, maka dia orang itu harus mau menginfakkan. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu ada 3 kriteria. Mengimani sesuatu yang gaib, mau melakukan sholat, mau bersedekah. Tidak cukup hanya iman kepada Allah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak cukup hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi harus dengan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Inilah yang namanya ibadah sosial. Ibadah sosial yang diwujudkan dalam bentuk sedekah kepada tetangga kita, kepada orang yang tidak mampu. Ini harus berbanding lurus dengan apa? Wa yuqimunas shalah, mau melaksanakan sholat. Tidak cukup dikatakan orang takwa hanya rajin bersembahyang, sholat, rajin membaca ayat suci Al-Quran, rajin puasa, tapi tidak mau wa mimma rozaqnahum yunfikun. Maka 3 hal ini harus ada semua pada diri kita, pada diri orang muslim, pada diri orang yang bertakwa. Kayak gitu. Mau sedekah, mau sholat, dan mau iman kepada sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan wa mimma rozaqnahum yunfikun, dengan sholat. Artinya bahwa ini pokok dalam seseorang yang takwa. Orang yang takwa itu pokok, hal yang paling mendasar, yang paling pokok adalah apa? Dia mau bersedekah, dia mau sholat, dia mau iman kepada yang gaib. Ini orang yang bertakwa. Harus ada pada diri kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih utama, lebih baik daripada tangan di bawah. Dinamai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah tidak lain apa? Untuk membangun kasih sayang. Rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang di antara umat manusia. Tidak hanya rahmatan lil muslimin. Tidak hanya rahmatan lil Indonesia. Tidak hanya rahmatan lil Arabiyun, tidak. Lil Arabiyun tidak, tapi rahmatan lil alamin. Lah perwujudan dari kasih sayang yang paling bisa terukur oleh kita, oleh mata kita adalah sedekah. Berinfak tidak melihat siapapun. Maka Rasulullah pernah ditanya, ayul Islam khairun ya Rasul? Bersikap beragama seperti apa yang paling bagus? Memberikan makan. Rasulullah tidak mengatakan memberi makan kepada siapapun. Wa taqrus salam ila man arafta, kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang tidak Anda kenal. Ini menunjukkan termasuk kita bersedekah kepada siapapun. Tidak kita bersedekah, oh yuk orang Islam bukan, yuk orang Cilacap bukan, yuk orang teman saya bukan. Tidak. Dalam ajaran Islam, Nabi selalu menggunakan kata umum. Tut'imut ta'am, memberikan makanan. Yang kedua, wa taqra'us salam ila man arafta aw lam ta'rif, memberikan salam, mensosialisasikan perdamaian kepada siapapun yang Anda kenal atau Anda yang tidak kenal. Nah, inilah bangunan kasih sayang yang dibangun oleh Islam. Visi Islam begitu sangat
dahsyat. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan kepada siapapun kita bersedekah. Yang penting bahwa kita, Rasulullah selalu menyampaikan kita supaya membuat orang lain bahagia. Idhalus surus. Sampai Rasulullah itu mencontohkan tabassumuka ilal ahik sedekah. Senyum kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita itu sedekah. Kayak gitu. Tabassum itu sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu selalu dianjurkan sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mampu dengan harta, dengan pikiran, kalau kita tidak mampu dengan pikiran, dengan doa, dengan senyum, itu juga termasuk sedekah. Inilah makna kenapa kita supaya selalu bersedekah kepada siapapun, tidak melihat, yang penting orang lain bahagia. Ketika kita melihat orang lain bahagia, pasti kita bahagia. Apalagi kita sesama umat Islam. Akhul muslim, orang Islam, al muslim kal jasadil wahid. Orang Islam itu bagikan anggota jasad yang satu. Maka ini yang harus kita kembangkan, kita bangun di antara sesama umat Islam. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Makanya untuk itu, marilah kita bersama-sama semarakan, ramaikan, siarkan Ramadan ini dengan sedekah. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ketika kita mau melakukan sedekah di dalam bulan suci Ramadan, wa insya Allah ada berkahnya bagi kita. Berkahnya apa? Kita menjadi semangat ibadahnya, kita jadi semangat bersosialisasi, kita bersemangat dalam kita belajar. Itu yang namanya berkah. Nah, bulan suci Ramadan tidak lain yang dicari adalah keberkahan, supaya kita nanti dalam pasca bulan Ramadan supaya diberi kesemangatan selalu. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam bulan suci Ramadan kita selalu diberi kekuatan, kesemangatan dalam meramaikan bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.